Halo semua, jadi kita dari Chief Mentor bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih di hari ini. Dan ada pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Christopher Marsino bersama saya Susan Jaiwitama, saya Michael Junardo Scan, dan saya Laura Evangeline. Kita dari Chief Mentor. Wih, keren banget ya kita sebagai Chief Mentor nih. Jadi, untuk memulai obrolan kita nih, kenapa sih kok kalian pada mau jadi Chief Mentor gitu? Nah, kamu kan tanya nih, sepengetahuanku, tadi yang tidak Chief Mentor, kamu juga tidak Chief Mentor. Oh, Dan iya. kamu juga Chief Mentor, apa nih harapanmu? Aku kenapa jadi Chief Mentor ya? Kalau aku sih lebih tertarik ke ini sih, gimana aku bisa meluaskan relasiku, terus kayak bisa mengenal orang-orang baru, dan juga yang paling inti itu adalah gimana aku bisa kayak ngelihat ide-ide baru yang pasti kayak menarik banget nih buat didiskusiin nanti sama anak-anak SMA. Kalau dari Scan gimana? Kalau dari aku, kan posisi kita sekarang sudah mentor ya, tapi beda tipenya. Kalau kita dulu mentor jadi mentor maba, sekarang kita jadi mentor untuk anak-anak SMA kelas 11 sama kelas 12. Dan visi dan misi mereka juga beda. Kalau anak mahasiswa kan untuk penyesuaian. Kalau ini mereka berjuang, berkompetisi bersama untuk memenangkan perlombaan ini atau olimpiade ini. Nah, kalau dari Laura nih? Kalau dari aku sendiri sih, aku tuh tertarik banget sih kayak dari ide-ide mereka, ide-ide anak SMA tuh biasanya masih benar-benar macam-macam banget gitulah, dan kreatifnya pasti tinggi banget. Apalagi ini membicarakan tentang kantin sekolah ya, itu kayak mereka pasti semangat banget gitu. Kalau ada juga mungkin mereka juga bisa belajar bisnis kayak gitu. Kalau menurut Susan gimana? Nah, kalau menurutku semua tadi itu benar ya. Jadi kan kita harus melihat bisnis-bisnisnya, membimbing mereka sampai nantinya mereka menjadi juara. Nah, selain itu, buat kita-kita yang ada di sini juga banyak banget nih manfaatnya. Selain kita bisa berbagi, kita juga bisa menambah relasi. Yang dimana kita nih kan udah mahasiswa ya. Pandangan kita tuh kemana? Ke atas, kayak ke kehidupan selanjutnya dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau kita kembali lagi ke anak-anak SMA, pandangan kita itu akan semakin lebih maju lagi, semakin lebih luas. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa yang bisa kita bantu di sini? Nah, selain itu, kita di UC ini juga diajarkan tentang ilmu entrepreneurship. Nah, dalam olimpiade ini kita bisa membagikan apa yang telah kita pelajari untuk mereka pelajari juga gitu. Oke, berarti tugas kita jadi Chief Mentor ini juga banyak dan juga berguna nih untuk mendampingi nanti dari teman-teman kelompok peserta ini ya. Ya, pasti. Nah, dan juga kita pasti juga yang punya namanya sebuah harapan ketika kita sudah jadi Chief Mentor. Nah, harapan masing-masing kita juga pasti berbeda nih, mungkin ada yang sama juga. Nah, dari Susan nih, harapannya dulu. Wah, ditanya harapan nih ya teman-teman. Apa ya harapannya? Pasti harapannya adalah membimbing teman-teman untuk bisa sukses menjadi juara. Nah, tapi semua kelompok itu pasti bagus dan semua idenya pasti baik. Tapi ya pasti namanya lomba ada best of the best gitu. Bener banget tuh. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin nih kayak beberapa topik. Cuman kita sebagai Chief Mentor tuh sebenarnya udah paham belum sih sama tugas kita? Coba deh, Susan kasih tahu deh. Oke, untuk tugasnya Chief Mentor sendiri itu adalah menjadi penghubung dari panitia GTV ke teman-teman mentor yang ada di sini. Nah, teman-teman mentor nanti akan menyampaikan informasi itu ke adik-adik di tingkat SMA. Supaya adik-adik lebih semangat lagi tuh lombanya. Jadi kakak-kakak mentor di sini nggak cuma kasih kalian materi aja, tapi juga kasih support, semangat, juga memberikan senyum ya guys. Jadi senyum terus nanti kalian ikut lomba. Apapun yang terjadi tetap senyum gitu. Oke, nah selanjutnya selain itu kita ini juga ada ini orang-orang yang akan membantu kita nantinya saat kita menjadi si mentor dan juga kalian peserta lombanya. Jadi nanti kita pasti akan dibimbing oleh expert-expert yang berpengalaman tentunya gitu. Oke, untuk selanjutnya nih, apa sih yang sudah dilakukan dari Chief Mentor ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Scan atau Laura atau Toto? Silakan. Oke, aku aja deh. Oke. Kalau persiapan kita sudah dari awal, kita punya mentor squads namanya. Kita punya mentor squads, itu adalah mentor-mentor yang akan secara langsung mendampingi kelompok peserta nanti.
Nah, itu mereka sudah melalui interview, mereka sudah ada pelatihan juga. Jadi kita sudah mempersiapkan dengan matang nih untuk mentor-mentor nanti yang akan mendampingi para peserta. Terus yang kedua, tadi kita sudah sempat saya singgung adalah pelatihan. Kita sudah melakukan pelatihan bersama dengan para mentors. Gunanya untuk apa? Mereka kayak tahu acara ini akan mau dibawa kemana. Terus juga cara pendampingan nanti waktu mentoring juga bagaimana. Terus yang ketiga, kita sudah melakukan yang namanya promosi. Nah, promosi ini sudah kita lakukan melalui media sosial dan juga melalui TV nih, tentunya dari JTV sendiri dan juga melalui TLIC, serta juga ada BMA dan IG-nya dari student mentor dari Universitas Ciputra. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas nih yang sekarang, tapi kedepannya nih dari kalian secara chief mentor apa nih yang akan kita lakukan dari Kalau ke depan tuh mungkin kita pasti mau menyambut kalian dulu para peserta nih. Nah, nanti kalau udah kayak gitu pasti dalam pelaksanaan olimpiadenya kita bakal mengadakan mentoring buat kalian supaya kalau misalnya kalian nanti memerlukan sesuatu itu kita para mentor itu bisa membantu kalian. Nah, terus mungkin juga ada bonding antara chief mentor dengan mentor dan juga mentor dengan para peserta supaya kita lebih dekat dan komunikasinya bisa berjalan dengan lancar. Iya nggak guys? betul. Benar banget. Nah, berarti kan kayak kita muatin dulu nih internal kita bareng-bareng nih dari chief mentor juga panitia. Terus juga nanti juga akan ada kita ketemu nih secara langsung dengan para peserta. Nah, berarti kita juga akan berkomunikasi lah secara langsung dengan para peserta. Nah, berarti otomatis acara kita ini adalah acara yang besar dan juga adalah acara yang sangat penting. Nah, menurut kalian nih, para chief mentor dan aku juga chief mentor, kenapa sih acara ini bisa dianggap sangat penting di luar tadi yang karena banyak dari SMA gitu, terus juga kita juga banyak dari tim. Nah, kenapa nih dari acara kita ini bisa penting dari Toto deh? Kalau dari aku sendiri sih kenapa acara ini bisa penting ya? Tadi sih kayak yang udah disebutin sama Susan juga kalau entrepreneurship itu udah menjadi kayak bagian dari keseharian kita ya, kayak dimanapun kita pasti bakal ketemu tentang entrepreneurship gitu. Kita hidup juga dari entrepreneurship. Nah, dari Olimpiade Entrepreneurship ini saya yakin, kayak kita semua yakin ya sebenarnya, kayak pasti ada bibit-bibit entrepreneurship baru nih yang bakal keluar dari lomba ini gitu. Kalau dari Laura gimana? Kalau aku sih, kenapa ini tuh olimpiade yang sangat penting banget? Karena ini mungkin olimpiade ini kan baru pertama kali nih, terus gede banget lagi, kayak se-Jawa Timur itu tuh bergengsi banget gitu. Terus kalian tuh juga bisa jadi inspirasi juga buat mungkin siswa-siswa lain se-Indonesia kayak gitu. Kalau menurut Susan gimana nih? Oke, kalau menurutku Olimpiade ini bisa jadi penting banget buat kita ya. Aku lebih bahas ke kitanya nih, mentor. Kita bisa lebih banyak belajar nih, bertukar ide, berkolaborasi dengan teman-teman SMA. Nah, kenapa jadi penting juga? Karena ini memperebutkan piala se-Jawa Timur. Keren banget gak sih? Kalau aku masih SMA pasti aku gas daftar. Kenapa? Karena belum ada ini sebelumnya. Ini tahun pertama Piala Gubernur Jawa Timur. Bergengsi banget gak sih itu? Kalau aku dengar dari namanya Piala Gubernur Jawa Timur, gitu aku langsung kayak ini berarti nanti kita berkesempatan langsung nih buat ketemu sama para gubernur. Selain itu, kita sebagai peserta lombanya nanti pun kita juga berkesempatan secara khusus untuk mengenal teman-teman kita dari SMA lainnya. Jadi keren banget. Benar. Nah, kalau dari kalian gak mau nanya aku dah. Oh iya, gimana nih? Oke. Nah, kalau aku kenapa ini menjadi bagian penting adalah ini kan kita punya objeknya adalah kantin kekinian gitu kan. Entah itu kantinnya online ataupun kantinnya offline gitu. Nah, di sini dampaknya selain ke kita kan kita juga dari pandemi gitu ya. Kantin mungkin banyak yang drop dulu, sekarang mulai naik lagi nih dari online dan offline juga. Nah, ini bisa berdampak untuk dari peserta sendiri, mereka sebagai misalkan menang nanti mereka dapat prestasi tersendiri dan juga nanti ketika bisa direalisasikan itu juga bisa berguna untuk sekolah mereka masing-masing kan, betul. Nah, jadi berguna banget dari topik yang kita ambil ini, kantin kekinian bisa berguna untuk cakupan yang luas kayak gitu. Jadi bisa
berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, entah menang ataupun enggak, tapi kan yang pasti kita sudah membantu perkembangan ekonomi kantin sekolah kita. Betul. Jadi bukan cuma buat nama sekolah yang baik, nama kita yang baik, tapi kita juga menjadi sosiopreneur yang berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Benar banget. Benar banget. Nah, kalau dari tadi kan kita udah ngomongin tentang olimpiadenya, tentang mentor, chief mentor. Nah, buat para peserta ini yang mungkin lihat video kita ini, kira-kira harapan kalian nih apa sih buat mereka? Siapa yang mau kasih duluan nih? Oke, mungkin dari Laura dulu deh. Kalau Apa oke harapannya? deh. Kalau harapanku itu kalian tuh bisa benar-benar mewujudkan ide-ide kreatif kalian sampai juara gitu ya. Tapi walaupun nggak juara tuh aku mau kalau kalian itu tetap bersemangat gitu ketika kalian itu berinovasi, berkreasi, mewujudkan kreativitas. Karena kalian itu aku yakin anak-anak bangsa yang benar-benar bisa berpengaruh buat bangsa ini menjadi semakin lebih baik lagi. Kayak gitu tuh dari aku. Siapa yang mau nambahin? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau harapanku sendiri buat peserta itu kayak dimana mereka tuh bisa lebih mengeksplorasi kantin-kantin mereka tentunya. Nah, dari eksplorasi itu kan pasti bakal dapet ide-ide nih, ide-ide baru yang masih fresh nih, yang dimana tadi udah disebutkan itu bisa buat berdampak, bukan cuman buat sekolahnya aja, bukan cuman buat kantinnya aja, tapi kayak bisa lebih ke UMKM dan lain sebagainya. Kan itu pasti bakal bakal menjadi pride tersendiri gitu bagi setiap orang. Iya nggak sih? Gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu pengennya harapannya gitu ya, untuk teman-teman peserta nanti itu yang pertama mereka tuh bisa nikmatin prosesnya ketika kurang lebih 1 bulan nanti ke depan mereka akan melakukan mentoring bersama dengan kakak-kakak mentornya nanti, mereka bisa nikmatin tuh prosesnya. Terus aku juga pengen gitu ya, dari teman-teman peserta ini mereka berjiwa kompetisi semua. Kan kalau mereka nggak berjiwa kompetisi otomatis ya siapa yang mau menang nanti? Iya, betul. Betul. Jadi pengen berkompetisi tapi dengan kompetisi yang bersih juga, yang jujur gitu. Jadi nggak namanya lewat jalur belakang. Jadi mereka harus menjunjung integritas yang mereka juga masing-masing kayak gitu. Kalau dari Susan nih paling terakhir. Oke teman-teman semua yang ada di rumah, tadi pendapat dari kakak-kakak chief mentor yang ada di sini adalah benar harapan-harapannya. Semoga harapan-harapan itu bisa terkabul ya. Dan satu lagi yang terpenting adalah bekerjalah dengan hati, karena apapun yang dikerjakan dengan hati hasilnya pasti akan tulus dan menjadi baik dan juga berdampak untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Dan menang atau kalah itu adalah urusan nanti ya guys. Yang penting kita kerjain dulu semuanya sampai selesai. Oke, sekian dari aku. Ada tambahan dari teman-teman yang ada di sini? Aman. Cukup. Aman, cukup. Oke teman-teman semua, ini adalah akhir dari pertemuan ini. Sampai ketemu di obrolan-obrolan berikutnya. Oke? Olimpiade Entrepreneurship. We are ready. Be innovative.